Baik, kita akan mulai kembali kuliah penganggaran perusahaan, penyusunan anggaran produk, pengertian dan cara menyusun anggaran produk. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui pengertian anggaran produk, mampu menyusun anggaran produk. Oke, 2 aja cukup, ada 6 slide. Seperti biasa, kita kenalan dulu dengan istilah-istilah biar nggak rancu apa yang saya omongkan. Istilah-istilah dalam anggaran produk yaitu produksi yang pertama, yaitu proses mengolah produk. Produksi adalah proses, sedangkan produk itu adalah hasil produksi. Jangan sampai salah, jangan sampai ketukar. Produk dapat berupa produk jadi dan produk dalam proses. Sudah jadi bisa dipakai dan produk dalam proses. Dalam penyusunan anggaran produk, ini kita hanya akan membahas makna produk dalam arti sempit, yaitu hanya berupa barang. Ya, walaupun jasa juga bisa, namun ini barang. Dulu saya pelaku jasa dulu ya, sebelum bekerja di kampus. Anggaran produk. Anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Lalu produk jadi adalah produk yang siap untuk dijual karena sudah jadi, maka siap untuk dijual. Produk dalam proses, produk yang masih dalam penyelesaian, belum selesai. Work in process, belum selesai. Nah, ada produktivitas sekarang lebih dari sekadar ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik manajemen karena produktivitas mengandung falsafah dan sikap mental yang selalu bertumpu pada motivasi yang kuat untuk secara terus-menerus. Itu namanya produktivitas. Produktivitas itu nama lainnya adalah keproduktifan. Ada imbuhan ke dan an. Adalah kemampuan atau daya untuk menghasilkan sesuatu. Analisis laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur produktivitas keuangan. Produktivitas keuangan berarti kemampuan untuk menghasilkan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Produktif adalah bersifat menghasilkan. Produktif enggak, nah itu sifat. Produksi adalah proses atau cara mengeluarkan hasil dan produk adalah hasil produksi. Itu ya, itu ringkasannya. Nah, sekarang kita menghitung tingkat produktivitas sebuah kinerja perusahaan. Ya, anggarannya. Anggaran ya. Oke, produktivitas realisasinya seperti apa? Contohnya nih, PTA dengan utang jangka pendek sebesar 10.000. Ini masukan ya, 10.000. Ada utang jangka pendek sebesar 10.000 menghasilkan aset lancar sebesar 20.000. Nah, 20.000 itu keluaran. Proses atau cara menghasilkan aset lancar sebesar Rp20.000 disebut dengan produksi. Aset lancar sebesar Rp20.000 disebut dengan produk. Dan produktivitasnya adalah 20.000 dibagi 10.000. Karena 20.000 itu adalah keluaran. 10.000 adalah masukan. Karena rumusnya produktivitas adalah keluaran dibagi masukan, maka 20.000 dibagi 10.000 hasilnya 200%. Gitu, itu untuk PTA. Untuk PTB, dengan utang jangka pendek sebesar 10.000, menghasilkan aset lancar sebesar 8.000, berarti produktivitasnya 8.000 dibagi 10.000 sama dengan 80%. Dengan demikian, PTA lebih produktif dari PTB karena tingkat produktivitas PTA lebih tinggi daripada PTB. Ini kalau beda perusahaan ya, ini untuk besok kalau skripsi nih misalnya ya, mencari tingkat produktivitas. Nah, masih lama ya skripsi ya. Ya, direncanakan dari awal. Nah, produktivitas ini kan keluaran dibagi masukan. Ini ada PTA, PTB. Nah, kalau besok teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang punya cabang banyak, bisa juga cabang A, cabang B, disuruh menganalisis mana yang lebih produktif, cabang A atau cabang B, unit A atau unit B. Nah, itu bisa dipakai ini, rumus ini. Sampaikan aja nanti ya kepada pimpinan ya. Kan tidak semua pimpinan, tidak semua orang yang bekerja di perusahaan itu lulusan manajemen ya kan, lulusan akuntansi ya kan, kayak gitu. Nah, ini bisa dipakai sebagai masukan. Dulu saat saya kerja dulu belum pakai rumus kayak gini ya, karena belum ngerti ya, zaman dulu banget ya, zaman dulu banget.
Dulu kuliah udah kerja soalnya ya. Oke. Selanjutnya, penyusunan anggaran produk sekarang. Nah, ini mulai agak fokus ya teman-teman ya, fokus. Duduknya dibenerkan, dibuat nyaman. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat sediaan dibiarkan berfluktuasi atau berubah dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula. Ini gampangnya gitu. Di sisi lain, pola produk juga harus konstan atau stabil. Namun, apabila dalam satu periode jumlah keseluruhan produk dibagi sama dalam masing-masing periode yang lebih pendek, tidak menghasilkan bilangan bulat, maka hanya beberapa periode produknya yang konstan atau stabil. Nah, triwulan kan ada 4 tuh. Misalnya kalau 182 itu kan bisa dibagi 4. Kalau 181 kan nggak bisa dibagi 4. Ya nanti akan ganjil, salah satunya akan nggak imbang gitu loh ya. Itu. Langsung ke contoh aja. Contoh, perusahaan kecap asli yang hanya memproduksi satu jenis kecap dan jualan tahun 2016 tiap triwulan dianggarkan triwulan pertama 43 botol, triwulan 3 45 botol, triwulan 3 salah ngomong ya, triwulan 1 43 botol, triwulan 2 45 botol, triwulan 3 47 botol, dan triwulan 4 47 botol, sehingga total setahun 182 botol. Direncanakan sediaan produk jadi awal sebanyak 13 botol. Dan sediaan produk akhir sebanyak 15 botol. Sediaan produk jadi awal itu pada awal periode 1 Januari. Kalau sediaan produk akhir itu sisanya ya 15 botol. Nggak mungkin habis gitu ya. Yo, harapannya habis, tapi kan jarang gitu ya. Di awal 13, di akhir 15. Perhatikan ya, ini ada angka-angka yang saya warnain. Ada warna ungu, ada warna merah. Perhatikan, itu nanti ada hubungannya. Untung saya warnain ya. Kebetulan ini kan pointernya lagi error. Ya, kebetulan saya warnain. Perhatikan ya, warna ungu, warna merah. Ya, oke, selanjutnya. Dari data tersebut disusun anggaran produk tiap triwulan dengan mengutamakan stabilitas produk sebagai berikut. Yang namanya stabilitas produk itu stabil. Lihatlah warna biru teman-teman ya. Ada angka 46. Nah, untung banget nih dikasih warna nih ya. 46. Nah, ada ya. Paling bawah. Nah, paling bawah tuh. Nah, oke, 46. Nah, itu. Dari mana tuh 46? Ya, kita hitung dulu ya. Yuk, dari data dulu. Jualan setahun tadi kan diketahui 182 botol kan? Nah, sediaan produk jadi akhir tadi yang di slide sebelumnya kan 15 botol. Maka produk siap dijual. Nah, jualan setahun 182, sediaan produk jadi akhir 15 botol ditambah. Maka produk siap dijual adalah 197 botol. Kemudian dikurangi sediaan produk jadi awal, dikurangi 13 botol. Maka produk jadi periode ini itu 184 botol. Anggaran produk triwulanan berarti 1 tahun ada 4, 184 botol dibagi 4, maka 46 botol semua. Lihat pointer saya triwulan pertama itu jualan 43, kemudian produk jadi 46, sediaan awal 13. Nah, kita temukan dulu 59 dari mana? Dari kan yang diketahui hanya 46, 13 sama 43 kan. Maka produk jadi kan 46, sediaan awal 13. Maka menemukan 59 itu dari mana? Dari berapa dikurangi 13 sama dengan 46. Kan sama aja 46 ditambah 13 sama dengan 59. Nah, oke ya, udah ketemu 59. Udah ketemu 59. Nah, jualan udah ketemu juga. Ini 43 sama 59 yang udah ketahuan. 16 itu belum ketahuan. Dari mana? Maka untuk mencari 16 itu diperoleh dari 43 ditambah berapa biar jadi 59. Hasilnya adalah 16. Gitu caranya ya. Nah, setelah itu 16 ini mau saya geser pointernya, namun saya nanti kelihatan itunya mengganggu ya. Lihat panahnya ke samping di kolom triwulan 2. 16 taruh di situ, 16 lagi. Nah, 16 di sini ya. Nah, 16 di sini. Oke, ya. Nah, oke. Sekarang fokus ke triwulan kedua. Nah, oke ya. Fokus ke triwulan kedua.
Udah ketemu 16 kan? Berarti kan 46 tadi udah diketahui, 16 juga udah dapat dari kolom 1. Maka berapa, maksudnya berapa itu produk siap dijualnya itu berapa, dikurangi 16 sama dengan 46, maka hasilnya adalah 62. Nah, udah dapat 62 dari situ. Udah ada 62, udah ada 45. 45 itu kan dari slide sebelumnya tadi ya. Nah, dapat 17 itu dari mana? 45 ditambah berapa biar jadi 62. Dapatlah 17. Oke, dapat 17, maka angka 17 dimasukkan ke sediaan awal. Sediaan awal triwulan 3. Kok bisa gitu? Bisa, karena triwulan kedua, sediaan akhir triwulan kedua itu kan sama aja sediaan awalnya triwulan ketiga. Kan begitu kan? Pada akhir triwulan kedua, berarti kan bagi triwulan ketiga itu kan persediaan awal. Nah, itu ya logikanya di situ. Oke, tinggal dilanjutkan aja teman-teman semuanya ya. Saya rasa sudah bisa semua. Nanti 16 kemudian dapatlah nih 16 ya, diperoleh dari caranya yang tadi. 46 ditambah 17 sama dengan 63. Kemudian 47 ditambah berapa biar jadi 63? Oh, ternyata 16. 16 ya. 16 ditaruh di 16 ternyata sediaan akhirnya triwulan 3, bagi triwulan 4 itu adalah sediaan awal 16. Dan pas ya, dan pas. Dapatlah anggaran produk perusahaan kecap asli tahun berakhir 31 Desember 2016, kotakan ini. Oke, begitu ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pekan depan.